Wow, parah bro. Nih kebetulan di sini ada kulkas 2 pintu. Pernah dibetulin sama teknisi lain, wiring bermasalah. Sekarang ini kami akan mencoba untuk dirapiin. Dikarenakan ini ada 2 buah evaporator, maka harus kita pasang bimetal dan fuse 2 buah juga, masing-masing sepasang. Evaporator 1 dan evaporator 2 kita pasang. Kebetulan unitnya aslinya inverter, sudah dirombak sama teknisi lain. Ininya kemarin wiringnya ada yang salah, sekarang ini udah benar. Sekarang ini kita tinggal ngerapiin. Kebetulan baru ada kesempatannya untuk ngerapiin. Untuk pemasangan di metal, pertama supaya kita jangan salah dalam eksekusi kulkas ya. Pertama untuk heater harus langsung satu. Tuh, harus langsung balik ke heater. Dari heater kita pasang fuse. Nah, fuse akan kami sambung dengan, kebetulan kabel ada isi 3 di sini. Nah, ini akan disambung. Kita sambung. Jadi usahakan evaporator nantinya sama-sama lumer esnya waktu posisi defrost atau proses pencairan bunga es. Jadi setiap kita pemasangan yang ada heater harus ada fuse. Fuse ini kita lihat di sini berapa derajat ini? Sekitar 60 derajatan kali ini. 60 atau 70 derajat. Nah, jadi fungsinya untuk pengaman pengaman heater supaya kerjanya tidak berlebih. Seandainya nanti terjadi bimetal posisi on terus, maka panas di dalam evaporator akan berlebih, maka terjadilah evaporator ini akan kebakar, terutama di bodinya ini akan meleleh. Jadi kerjanya bimetal ini dia penghantar arus untuk memanaskan heater. Jadi kalau seandainya ini tidak menyambung, tidak on, maka heater tidak akan running, tidak akan bekerja. Jadi kalau ini kita sembarang aja nyambungnya. Bolak-balik nggak apa-apa ini di metal ini, dikarenakan dia berfungsi sebagai saklar saja. Kebetulan selongsongnya agak gede nih, ini kan akan jarang ngerjain yang beginian. Ini ulang-ulang pelajaran aja ini, mengulang pelajaran lama yang sudah lama tidak dilakukan. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan, jadi nggak kagok. Kata orang tua, hafal kaji dikarenakan diulang-ulang, hafalnya jalan dikarenakan sering diturut. Nah, jadi namanya ilmu, kalau kita sering
melakukan, maka kita akan paham, tidak akan lupa. Ini sekalian mengulang aja ini. Yang penting dasarnya kita harus prinsip kerja, sistem kita harus paham, terus prinsip kerja komponen yang kita pasang itu harus juga kita memahami. Jangan asal pasang tapi kita tidak tahu apa fungsinya setiap komponen. Kalau Anda mau jadi teknisi, kenal nama barang, kenal bentuk barang dan fungsi kerja barang itu, maka Anda sudah layak dikatakan teknisi. Jadi kalau sekadar cuman bisa nyebut doang tapi namanya nggak ngerti, bagaimana dia namanya nggak tahu atau bentuk barangnya nggak tahu, sayang, pastinya tidak akan jadi. Coba-coba ujungnya nantinya coba-coba nantinya barang orang rusak. Contohnya ini sekarang ini kompres udah di edel-edel, metal di kulkas di PFAP 1 itu yang di sebelah udah saya pasang juga, itunya 1. Jadi secara gamblangnya ya, ini ada 3 kabel. Ini 3 kabel yang ini udah ada arus langsung ya. Nah, tinggal 2. Ini penggabungannya begini. Jadi ini heater sebelah, ini heater bawah. Jadi antara gabungan antara fuse bimetal dengan sambungan bimetal dengan heater yang ini kan 3 begini. Ini wajib ke angka 1, harus ke spool. Harus ke spool. Kalau salah proses defrost tidak berfungsi. Kalau kita masukin ini harus gabungan ini harus ke angka 1. Yang satunya lagi ini ke angka 2 atau 4, dimana tandanya. Kalau tuh tanda angka itu sebagai tanda aja. Jadi ini proses defrost nantinya. Jadi defrost ini mengalir, arus mengalir, maka heater akan jalan. Begitu juga sebaliknya. Seandainya di sini sudah hancur es, udah hancur es di sini, salju udah habis, maka heater tidak jalan. Sedangkan di sebelah masih terjadi proses defrost. Dikarenakan apakah di sebelah masih terjadi proses defrost, sedangkan di sebelah ini belum terjadi pencairan es dengan maksimal. Kalau seandainya ini on, udah off, udah mati, heater di sini udah mati, dan di sini ini masih on, maka proses defrost di sini masih tetap berjalan. Timer akan tetap diam. Tapi seandainya timer ini lepas dua-duanya, udah posisi off dua-duanya ini, maka timer akan jalan dan akan pindah lagi ke kompresor. Maka begitu juga. Jadi di sini tekankan antara gabungan defrost dengan heater larinya ke angka 1. Mau apapun itu jenis timer kulkasnya, apakah timer kulkas 13 atau 14 sama saja, tetap gabungan ini adanya di angka 1 untuk spool. Oke. Kalau untuk penempatan bimetal, bimetal kita usahakan dijepit di akumulator. Kenapa? Jangan dekat di sini. Nantinya kalau di sini kita taruh di sini di bawah, panas sedikit, nantinya udah lepas. Ini kena panas heater sedikit, apalagi heater batang ini dekat,
panas sedikit udah off, maka kompresor akan running lagi. Sedangkan di sini evaporator belum beku, belum cair, maka nantinya akan terjadi pembekuan di evaporator. Makanya garansi akan datang untuk kita. Jadi usahakan pekerjaan ini jangan sampai ada garansi. Jadi kabelnya kita yang ini tadi tinggal 2 aja lagi. Jadi keluar 2. Oke, di sini saya hanya berbagi pengalaman. Ini sudah dirombak, jadinya begini kabelnya sama teknisi. Jadi terlalu ngabrak kabel-kabelnya. Kita tinggal ngerapiin aja lagi. Kita lihat hasil akhirnya bagaimana. Jadi akhirnya begini. Jadi nggak apa-apa kita rombak barang konsumen jika spare part-nya mahal. Jadi ya kita belajar dengan rapi saja. Ini kompresor sudah running. Jadi di sini hanya kami berbagi pengalaman bagaimana memperbaiki barang konsumen cepat, rapi, dan akurat. Kalau untuk mengantar ke rumah konsumen supaya kita terbebas dari komplainan, saya pun nggak yakin juga dengan pekerjaan ini. Harus kita tes dulu sekitar 2-3 hari. Kalau 2-3 hari normal, udah anggaplah 3 hari, kita boleh barang ini boleh dikirim ke rumah konsumen. Jadi rata-rata jangan minta duit dulu, kerja belum jadi, tak benar tangga, komplainan datang, garansi udah datang. Jadi malas ujung-ujungnya nantinya, kenakan duitnya udah terima, malas deh ngerjain komplainan. Jadi biarin dulu konsumen puas, baru kita terima duit. Oke, salam beku. Kalau kulkas ini salam beku, kalau di chiller iya salam adem. Salam sukses selalu. Mari kita belajar dari awal sampai akhir tetap rapi, jangan asal jadi. Salam.